Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini menjelang siang, Ibu Nurul akan mengadakan sosialisasi di sekolah kita tentang budaya positif. Ya, ini saya kira cukup bagus. Jadi ini salah satu rangkaian dari kegiatan guru penggerak. Dipersilakan untuk membawakan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 25 Konawe Selatan, Bapak Ibu saya hormati, pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Saya akan sosialisasi kepada teman-teman guru di mana kami bertugas. Kegiatan kita hari ini adalah bagaimana kita dapat menghayati pentingnya budaya positif di sekolah kita, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian konsep inti budaya positif itu ada 8 yang insya Allah akan kita bahas hari ini. Yang pertama, perubahan paradigma baru, 4 kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, ke-7 keyakinan kelas, dan ke-8 segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma positif. Paradigma baru dalam pembelajaran yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, kita tahu bahwa sekarang ini dalam implementasi kurikulum Merdeka, bagaimana itu kita mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 elemen. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam,
bernalar kritis. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi di sini artinya anggapan kita selama ini tentang kontrol kita sebagai guru. Ya, berarti kita mungkin sebagai guru selama kita salah menganggap bahwa mungkin kita beranggapan bahwa tindakan yang kita lakukan sama anak-anak selama ini sudah benar, karena kita pada umumnya seperti itu, tapi ternyata menurut para ahli itu merupakan sesuatu hal yang kurang tepat. Ya, misalnya ilusi guru mengontrol murid. Kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol murid. Ternyata kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi ini yang pertama. Kemudian ilusi kita sebagai guru bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Artinya kita bagaimana biasa kalau ada anak bermasalah kita menyampaikan berbagai macam kalimat yang menurut kita itu sesuatu yang positif dan bermanfaat. Ya, ternyata secara psikologi modern bahwa penguatan positif atau bentuk-bentuk kontrol dalam jangka tertentu, murid menyadari dan mencoba menolak. Bisa jadi murid menjadi tergantung pada pendapat guru. Ya, selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, biasanya kalau misalnya ada anak-anak yang bermasalah, saya sadari diri saya selama ini, kita sepertinya membuat anak itu supaya dia merasa bersalah. Ya, kita membuat anak itu supaya merasa bersalah dengan tujuan kita bahwa dia menyadari kesalahannya. Ternyata menurut psikologi itu kurang tepat. Itu bukan mereka menguatkan karakternya, tetapi jika kita menggunakan hal tersebut menjadikan anak-anak menuju ke identitas gagal. Maksudnya di identitas gagal itu dia selalu merasa bersalah terus, kenapa, sehingga dengan rasa bersalahnya bisa membuat dia jadi depresi misalnya. Ya. Kemudian yang terakhir, miskonsepsi ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Misalnya kita beranggapan bahwa saya guru, saya bisa memaksakan kepada murid atau kepada anak-anak bahwa dia harus melakukan sesuatu atau melaksanakan apa yang kita sampaikan. Ya, ternyata perilaku memaksa tidak akan efektif untuk waktu jangka panjang atau jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, karena kalau misalnya anak-anak kita paksa terus, anak-anak juga merasa jengkel, akhirnya dia seperti dia mau musuhi kita. Ya, selanjutnya bagaimana paradigma stimulus respon itu dirubah menjadi ke pendekatan teori kontrol. Misalnya stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kita beranggapan bahwa kebutuhan kita sama. Misalnya apa yang kita inginkan, anak-anak juga harus seperti yang kita inginkan. Ternyata secara realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Ya, misalnya pandangan kita tentang sesuatu, kita beranggapan bahwa semua harus sama seperti kita. Ya, tapi ternyata setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Ya, jadi karena seseorang itu melakukan sesuatu karena ada alasan, mungkin ada gambaran tertentu tentang dia. Ya, jadi karena seseorang itu melakukan sesuatu karena ada alasan, mungkin ada gambaran tertentu tentang dia. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu terkait dengan tempat tinggal, kemudian kesehatan dan sebagainya. Kemudian kebutuhan kasih sayang yang ingin diterima, kebutuhan tentang kebebasan, kebutuhan tentang kesenangan, dan kebutuhan tentang penguasaan. Ya, nanti kita lihat satu-satu yang mana kebutuhan kasih sayang. Ya, itu
kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yaitu dari tempat tinggal, makanan, pakaian, kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Mungkin yang banyak terjadi di anak-anak kita ketika melakukan sesuatu, mungkin menurut kita suatu kesalahan, tetapi mungkin dia mencari hal ingin diterima atau ingin dipedulikan, bisa saja seperti itu. Ya, kemudian penguasaan, ya bagaimana dia ingin memiliki harga diri, keinginan untuk dianggap. Dari seperti misalnya anak-anak kita ingin dianggap juga, dia melakukan hal-hal yang mungkin menurut kita suatu kesalahan, tetapi dia juga bertujuan untuk supaya dia dianggap juga, supaya dianggap dia ada. Ya, ingin memimpin, berprestasi, diakui, didengar, itu kebutuhan penguasaan. Kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, artinya ada pilihan-pilihan yang kita berikan kepada anak-anak. Ya, motivasi perilaku manusia. Ya, ini kita lihat secara garis besar motivasi perilaku manusia itu ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik ini atau yang berasal dari luar itu ada dua. Dia melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bapak Ibu, jika kita lihat dengan keadaan anak-anak kita, kira-kira menurut Bapak Ibu anak-anak kita melakukan sesuatu untuk sekarang ini pada motivasi yang mana? Ekstrinsik atau intrinsik? Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau untuk mendapatkan imbalan. Ya, kalau menurut pengamatan saya atau sebagian besar anak-anak kita itu melakukan sesuatu karena motivasi ekstrinsiknya. Artinya dia melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya contoh, anak-anak kalau di depan guru itu biasa kasih masuk baju dengan rapi, gagah. Tapi ketika misalnya gurunya sudah tidak ada, maka itu bajunya untung-untung masih dikancing. Ya, mungkin sudah lepas saja atau kebanyakan sudah di luar dari celana atau rok. Ya, berarti dia melakukan sesuatu karena motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan tadi atau menghindari hukuman. Atau ada juga yang melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang saya sudah melakukan di kelas ini ternyata itu merupakan sesuatu hal yang salah. Menurut saya itu hal yang bagus, menumbuhkan semangat anak-anak, tapi ternyata itu salah secara psikologi. Misalnya saya praktekkan di kelas itu biasanya kita mengadakan pembelajaran kelompok. Siapa yang misalnya kelompok apa yang cepat selesai dan benar, itu biasa saya kasih reward kepada mereka. Misalnya saya kasih uang sekedarnya atau permen. Nah, ternyata itu motivasi ekstrinsik seperti itu. Artinya mereka berusaha melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari gurunya misalnya. Ya. Yang paling bagus adalah bagaimana anak-anak kita melakukan sesuatu karena motivasi intrinsiknya dari dalam, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Artinya dia melakukan sesuatu karena memang dia sadari betul bahwa itu nilai kebajikan yang dia yakini, nilai kebajikan yang dia percaya, bahwa saya harus datang tepat waktu di sekolah karena memang saya harus melakukan itu sebagai siswa yang baik misalnya, bukan karena takut dihukum oleh gurunya. Sama juga kita misalnya sebagai guru, saya harus masuk di kelas tepat waktu bukan karena misalnya ada ibu kepala sekolah di kantor, tapi karena memang tanggung jawab kita sebagai guru harus menuntun atau mendidik anak-anak kita. Ini motivasi prinsip, dan ini yang kita harapkan terjadi kepada anak-anak kita, bagaimana melakukan sesuatu karena motivasi dari dalam, motivasi prinsipnya. Karena dia melakukan itu memang menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau nilai-nilai yang mereka yakini. Terkait dengan motivasi yang dilakukan tadi, tentu kalau itu merupakan suatu kesalahan ketika anak-anak menurut kita itu melanggar aturan, secara tiba-tiba kita memberikan hukuman, apakah dikasih push up atau lari keliling lapangan, itu berarti hukuman. Dan murid itu tidak tahu apa yang dia harus lakukan.
Itu artinya nanti menunggu perintah dari guru yang menyuruh untuk melakukan sesuatu. Memang siswa belum tahu apa yang harus lakukan, itu hukuman. Bersifat satu arah. Dari hukuman itu memang hanya dari guru. Kemudian berupa baik fisik maupun psikis. Ya, kalau konsekuensi itu memang terencana, artinya mungkin sebelumnya kita sudah sepakat antara guru dengan siswa. Misalnya kita buat kesepakatan kelas. Misalnya ketika sedang belajar dilarang siswa keluar masuk atau harus duduk dengan tertib dan sopan, itu kita sudah sepakat bersama. Murid lebih penting daripada hukuman. Artinya kalau hukuman tadi siswa itu tidak tahu kalau yang dilakukan itu kesalahan, atau dia tahu bahwa itu sesuatu hal yang tidak layak, tetapi tidak tahu hukuman apa yang dia harus lakukan. Kalau konsekuensi, si anak ini tahu bahwa dia melakukan kesalahan, dia tahu konsekuensinya. Kalau dia melakukan kesalahan, kan berarti harus ada hal yang dia harus lakukan. Ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman walaupun itu konsekuensi. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian kita lihat pada proses restitusi. Ya, proses restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika anak-anak bersalah, bagaimana kita mengarahkan anak itu dia sadari kesalahannya. Setelah dia sadari kesalahan, dia mau memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, selanjutnya ya, 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini kita lihat kira-kira kita berada di posisi yang mana. 5 posisi kontrol guru. Pertama, penghukum. Artinya salah sedikit pernah dihukum. Hukum. Kemudian yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Iya, nanti sebentar kita lihat ini kira-kira apa kalimatnya kalau sebagai penghukum. Di lapangan, semua posisi ini kita pernah lakukan. Tetapi memang kami sampaikan sebaiknya kita sebagai guru itu Bapak berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa? Karena misalnya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau itu menurut secara psikologi, ahli psikologi itu ada efek tidak bagusnya terhadap anak-anak perkembangan anak-anak. Maka untuk supaya tidak punya efek psikologi yang tidak bagus kepada anak-anak perkembangannya nanti, maka kita bisa selayaknya kita berposisi sebagai manajer. Kami juga disampaikan seperti itu, Pak. Ya. Dan kalau dilakukan terus terang saya sendiri, saya setelah mempelajari ini, saya sudah melihat ternyata saya selama ini posisi yang paling banyak saya itu adalah di membuat rasa bersalah dan pemantau. Saya lihat posisi diri saya. Ya. Tetapi bagaimana kita sebagai guru sambil terus belajar kenapa jangan, karena tadi sebelumnya kan ada bagaimana si anak itu melakukan sesuatu karena ada tujuan-tujuan tertentu. Ada yang motivasi dirinya melakukan sesuatu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita lihat dari berbagai aspek tadi, bukan melulu kesalahannya yang dilihat. Misalnya apa alasannya dia lakukan itu? Iya. Apa alasannya? Apa motivasinya dia melakukan itu? Itu mungkin. Makanya mungkin para psikologi itu yang mengatakan bahwa posisi yang paling disarankan kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Ya, itu mungkin jawaban saya, Pak. Ya, ya tentu mungkin dalam pertemuan kita ini kita mencari hal yang yang paling benar yang ideal tidak seperti itu, tapi hal yang yang bisa kita pelajari. Dan setelah saya mengikuti materi pembelajaran ini, terus terang sekarang saya sudah mulai agak agak lemah kepada anak. Ketika misalnya dia melakukan kesalahan, saya berusaha melihat itu dari berbagai segi, bukan melulu kesalahannya. Kira-kira apa alasannya dia lakukan itu? Itu yang sekarang yang saya sudah mulai terapkan sambil belajar. Tentu untuk melakukan itu tidak semudah seperti yang kita bayangkan, misalnya tidak semudah seperti kita bayangkan telapak tangan. Itu butuh proses. Butuh proses itu bagaimana kita, yang terpenting juga mungkin adalah keteladanan dari kita. Iya, karena terus terang kadang-kadang juga anak kan melihat kita gurunya, ya, melihat kita berjalan keteladanan itu, dari kedisiplinan kita mungkin dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya
Karena kadang-kadang itu anak-anak dari bahasa Bali kita bilang itu marah terus berbuat itu saya apa itu kata-kata dulu itu banyak kalinya. Jadi itu mungkin para psikolog itu memang sudah melihat itu dampaknya untuk perkembangan anak, sehingga kita disarankan untuk berposisi sebagai manajer. Ya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain. Siswa kan itu bijak dalam pemahaman atau penangkapan yang kita sampaikan sebagai tenaga pendidik. Jadi bagaimana kita melihat kebutuhan-kebutuhan yang dilakukan, sedangkan kalau kita lingkungan sekolah kita mempunyai segi fasilitas, kemudian kebutuhan pemahaman, apalagi kita di tingkat desa, maka pemahaman siswa itu tidak sama dengan tingkat-tingkat yang ada di kota. Jadi saya tanyakan apa penilaian atau identifikasi yang kita bisa lakukan, apa saja yang akan dilakukan untuk kebutuhan masing siswa. Dari Pak Hendy, bagaimana kita melihat tingkat perbedaan anak-anak kita? Ya, ini sekarang itu kita harus paham dan memang sekarang ini saya kira di mana sekolah tidak ada yang mempunyai kebutuhan yang sama untuk semua peserta didik. Semua peserta didik itu memiliki kebutuhan yang berbeda dari tingkat kemampuannya, minatnya, kemudian kemampuan awalnya itu berbeda-beda. Itulah yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui hal itu? Ya, kita bisa ketahui itu sebenarnya di awal di awal masuk peserta didik harusnya ada namanya asesmen diagnostik. Ya, dari pas peserta didik baru masuk di lingkungan sekolah kita SMP 25 Selatan, sebaiknya ada asesmen diagnostik, baik itu asesmen kognitif maupun non kognitif. Kalau asesmen kognitif mungkin bisa kita adakan tes. Dari tes itu, dari hasil itu kita bisa tahu bahwa oh ini anak kemampuannya di sini, ini anak seperti ini kemampuannya, misalnya IPA, C, agama dan lain sebagainya. Jadi pada saat masuk itu ada tes atau asesmen diagnostik baik itu kognitif maupun non kognitif. Dari hasil asesmen itu kita bisa memetakan peserta didik kita bahwa si A ini begini kemampuannya, si B begini kemampuannya. Atau misalnya kita tidak sempat melakukan tes diagnostik tadi, boleh pada saat di kelas misalnya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kemampuan membaca misalnya, kita bisa tes anak-anak. Oh kita sudah bisa petakan di kelas ini si A ini yang sudah pintar membaca, si B si. Ketika kita sudah bisa memetakan kemampuan anak-anak, itu maka memudahkan kita ketika memodifikasi pembelajaran kita masuk. Karena kalau misalnya kita samaratakan hanya yang pintar, misalnya yang kita ini, yang materi yang kita rancang, maka yang tertinggal tadi mungkin yang bacanya masih mengejar atau bahkan tidak tahu, dia akan tertinggal bahkan dia tidak mengerti. Tapi kalau kita sudah pahami itu, bagaimana mungkin dengan kelompok, kita buat kelompok. Kalau saya di pembelajaran baik, makanya itu setiap saya masuk belajar, hampir setiap selalu kelompok. Kenapa tujuan saya? Dalam kelompok itu saya tempatkan siswa-siswa yang setelah saya adakan asesmen di awal, ini dia bisa bantu teman-temannya. Setiap kelompok saya tempatkan anak-anak yang mampu, jadi dia bertindak sebagai tutor sebaya. Jadi dia bisa tuntun temannya, ini. Jadi dengan cara itu insya Allah bisa merata. Dan karena kalau misalnya kita pukul rata semua, yang pintar yang tidak, maka yang tadi yang di bawah standar itu akan mengalami kesulitan. Ya itu mungkin jawaban saya Pak. Ya. Tadi katanya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi saya pada hari ini melakukan diseminasi tentang penerapan budaya positif di SMP Negeri 25 Sulawesi Selatan. Juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru. Sekali lagi terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini sangat luar biasa. Ya saya kira demikian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semuanya, di kesepakatan kelas ini akan kita menjadi keyakinan kelas.
Dia silakan duduk. Apa kabar Nafidia hari ini? Baik Bu. Ya. Sering datang terlambat ke sekolah itu menurut kamu merupakan suatu kesalahan atau bukan? Kesalahan Bu. Kamu sering terlambat, itu pasti ada alasannya. Coba ceritakan sama Ibu, kenapa kamu sering datang terlambat? Saya terlambat bangun Bu karena semalam saya tidak cepat tidur, keasikan main game Bu. Kamu tahu tidak keyakinan kelas yang kita sudah sepakati? Tahu Bu. Apa coba keyakinan kelas yang sudah kamu langgar menurut kamu? Disiplin untuk hadir di sekolah tepat waktu Bu. Ya, betul sekali. Menurut kamu penting tidak hadir tepat waktu di sekolah? Penting Bu. Ya. Kenapa penting menurut Nafidia? Menjadikan kita menghargai waktu dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dengan menghargai waktu, menjadikan pekerjaan kita tidak menumpuk dan kita juga bisa melatih kepedulian. Betul tidak, Nak? Betul Bu, saya meminta maaf atas kesalahan saya Bu. Iya, Nak. Bagus sekali. Sikapmu sudah baik dengan meminta maaf. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi, Nak? Saya tidak akan tidur terlalu malam karena begadang main game, supaya saya cepat bangun dan lebih cepat berangkat ke sekolah. Iya, alhamdulillah, Nafidia. Sekarang kamu sudah menemukan solusinya agar tidak terlambat lagi. Nah, Ibu Guru sangat menghargai tanggung jawab kamu dan jangan kamu ulangi lagi ya. Ya. Sekarang Nafidia boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu.